Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Armalasari dari kelas RI 2A NPM 2478220. Saya di sini akan membuat video hands-on pada lab 10.4.3 yaitu Basic Device Configuration. Nah, kita di sini bisa lihat sudah ada topologinya dan sudah ada addressing table-nya juga. Di mana ada IP4 dan IP6. Ada default gateway-nya juga. Nah, setelah itu ada tujuannya juga, yaitu complete the network documentation, perform basic device configuration on a router and a switch, dan verify connectivity and troubleshoot any issues. Nah, di mana kita di sini ditugaskan yaitu untuk mengkonfigurasi basic settings pada router dan switch menggunakan Cisco iOS. Lalu kita juga akan mengkonfigurasi IP6 pada jaringan device dan host. Lalu kita juga akan memverifikasi konfigurasinya ini, konektivitasnya ini end to end, dan tujuannya ini supaya semua device ini dapat terhubung atau terkoneksi seperti itu. Nah, di sini ada persyaratannya juga, yaitu kita router ini adalah college dan second switch ini switch yang kedua adalah kelas B. Nah, jadi kita di sini nggak bisa akses kelas A ya. Lalu kita menggunakan Cisco untuk sandinya untuk semua baris atau lines. Setelah itu menggunakan kelas untuk enkripsi sandinya, lalu enkripsi kata sandi bias plain text-nya, lalu konfigurasi bannernya juga, dan kita juga konfigurasi IP4 dan IP6 untuk router yang sesuai dengan addressing table. Lalu kita konfigurasi IP4 dan IP4-nya untuk kelas B sesuai dengan addressing table juga, dan kita akan konfigurasi default gateway-nya untuk kelas B juga atau switch. Lalu kita akan dokumentasi interface dengan deskripsi kelas B juga. Setelah itu kita akan save konfigurasinya. Nah, setelah itu kita akan verifikasi semua koneksi device-nya, dan troubleshoot dan dokumentasi masalah lainnya, dan implementasi solusinya. Seperti itu. Nah, mungkin langsung aja bisa kita ke routernya. Yang ada di sini, kita bisa enter. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita ke enable. Nah, lalu kita pakai hostname-nya ini untuk router ini adalah college. Nah, mungkin kita gedein aja ya. Nah, setelah itu hostname seperti ini. Setelah itu line count 0. Kita ke enable secret class. Setelah itu kita password Cisco, lalu kita login. Berarti ini kita enable dulu, kita lalu line count 0, kita password Cisco, lalu kita login. Setelah itu line 0 sampai 15. Oh, ada typo line V. Nah, lalu kita password Cisco, kita login, kita exit, lalu kita service password encryption. Seperti ini. Nah, kalau udah kita pasang banner MOTD-nya, unauthorized access to this device. Nah, seperti ini, unauthorized
lalu kita enter. Nah, setelah itu kita lihat perintahnya. Langsung lagi habis banner, kita konfigurasi IP4 dan IP6-nya. Balik lagi ke sini. Lalu kita ikutin yang ada di addressing table-nya ini. Kita interface G0/0 gigabit ya. 0/0. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita IP address 172.14.5.1, 255.255.255.0, lalu IP versi 6-nya yaitu 201 DB8 cafe 1/1/64. Lalu kita enter. Lalu kita IP versi 6, address yaitu FE80 1 link lokal. Setelah itu kita bikin deskripsinya, description link to class A. Seperti ini, lalu kita enter, lalu kita shutdown, kita exit. Setelah itu kita IP versi 6 unicast routing. Setelah itu kita end, kita simpan, copy running config, startup config, seperti ini. Config, dan kita enter. Nah, kalau udah, kita ke switch 2 atau kelas B. Ini complexionnya baru 31, kita ke switch yang kedua. Lalu ke CLI-nya, kita enter. Kita masuk dulu. Nah, di sini kita namainya ini adalah kelas B. Ya. Oh, sorry. Oke, seperti ini. Lalu perintah selanjutnya kita kasih bannernya dulu. Banner MOTD-nya unauthorized. Nah, unauthorized access to device is permitted. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita enable secret class, lalu line count 0, passwordnya Cisco, setelah itu kita login, kita ke line 0-4. Nah, setelah itu kita password Cisco lagi. Nah, lalu kita login, kita exit, lalu kita service password encryption. Nah, setelah ini kita interface plan 1, lalu description plan 1,
Nah, setelah itu kita masukin IP-nya, yaitu IP address. Kita ikutin yang di addressing table sini. Untuk kelas B 172.14.5.10.35. Lalu 255.0. Setelah itu kita enter, kita masuk down. Nah, kalau udah kita end, kita simpan konfigurasinya, copy, startup, kita enter. Nah, ini udah untuk yang kelas B-nya atau yang switch keduanya. Ini completion nambah jadi 60%. Nah, setelah itu kita ke yang student 1 ini. Kita ke IP configuration. Nah, lalu ini kita sesuai sama addressing table-nya. Student 1, 172, 14, ini default gateway-nya juga kita ganti. Itu 14.5.1. Lalu ini adalah untuk IP 6-nya. Mungkin langsung bisa kita salin aja ya. Ini /64. Untuk default gateway-nya yaitu FE80 1 seperti ini. Kita ke student yang kedua. Kita copy juga. Ini /64 atau berapa? Ini 60. Nah, setelah itu yang student 3-nya satu, kita IP ininya yang kedua ini FE81. Kalau udah ke student yang keempat, desktop, sorry salah, 10.60. Ini student 3-nya 10.50, ini yang udah. Oke, di sini masih completion ini masih 75. Mungkin kita bisa cek dulu. Nah, bisa kita lanjutkan di sini sesuai dengan resultnya tadi. Untuk yang interface gigabit 0 salah satunya ini belum saya kerjakan. Ya, jadi sorry.
kita masuk, lalu kita untuk verifikasi, kita konfigurasi untuk yang 0/1. Jadi ini kita ikutin contoh-contoh yang di sini aja. Apa mungkin bisa kita salin aja? Susah sih kayaknya. Kita ikutin aja yang di atasnya tadi. Kita ke terminal, lalu kita interface 0/1. Kita masukin IP address-nya yaitu 172.14.10.1, subnet masnya juga. Terus kita coba lihat dulu. Oke, setelah itu IP versi 6-nya. Lihat dulu. Lalu IP versi 6. Kita tulis deskripsinya. Seperti ini. Down. Setelah itu sudah. Ini 90. Untuk ini tadi kita belum nambahin buat default gateway-nya. Satu 172.14.10.1. Enter. Ini udah, masih 90%. Kita lihat resultnya dulu. Default gateway untuk, kita lanjut lagi. Untuk yang Staden 3-nya ini ternyata saya salah. Ini harusnya di sini 2 dan di sini harusnya adalah 2 juga. Nah, seperti ini. Kita lihat cek resultnya dulu. Oke, default gateway Staden 4. Ini udah ya. Lalu kita ke yang kelas B ini, mungkin kita ke interface plan satunya dulu, lalu description plan 1, lalu kita ketik IP-nya, setelah itu kita shutdown, lalu kita exit. Nah, di sini kita tulis IP default gateway. Tujuh 72.14.10.1. Kita enter. Nah, seperti ini. 97. Kita cek lagi. Oke, udah. Yang default gateway Staden 4. Oke. Bisa lihat Staden 4. Mungkin salah yang gateway ini. Oke. Di sini saya harusnya 10. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah 100%.
Lalu mungkin kita bisa ping dari PC student 1 ke PC student 4. Command prompt. Setelah itu kita ping 172.14.10.60. Oke, ke replay. Untuk PC student 3-nya. Oke, sama-sama ke replay juga ya. Mungkin cukup video hands-on dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.